Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ma'ali, NIM 53024211048. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik pemrograman 2, yaitu dengan studi kasus program pendaftaran pasien di rumah sakit menggunakan algoritma tree untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Jadi untuk menerapkan algoritma tree ini saya menggunakan struktur nested if atau if bersarang. Kan saya jelaskan dari awal. Untuk yang pertama, di sini ada header yang memunculkan output mengenai program apa ini, yaitu program pendaftaran pasien. Selanjutnya ada output yang kedua, yaitu terkait input untuk data pasien. Jadi di sini nanti akan keluar masukkan data pasien, kemudian di sini nanti akan keluar satu persatu inputnya, urut mulai dari nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Dan pada setiap input ini memiliki variabelnya sendiri-sendiri. Untuk nama pasien N, untuk tanggal lahir T, untuk jenis kelamin J, dan alamat A. Selanjutnya untuk sesi identifikasi pasien akan keluar output yang pertama, identifikasi pasien, lalu nanti akan keluar output gejala yang dialami, dan nanti juga disertai dengan input yang menggunakan variabel S. Input yang dimasukkan berupa integer, yaitu skala 1 sampai 10. Nah, di sini mulai terjadi percabangan untuk dua kondisi, yaitu kondisi kurang dari 6 dan kondisi lebih dari 6 atau lebih dari sama dengan 6. Nah, ketika if S atau gejalanya ini skalanya kurang dari 6, maka S maksudnya ini G ya, gejalanya sama dengan ringan. Selanjutnya nanti akan ditanyai lagi untuk D sama dengan apakah tekanan darah tinggi. Nanti akan ada inputnya. Kali ini inputnya berupa string ya, jawabannya berupa Y atau T, ya atau tidak. Nanti akan keluar percabangan lagi di bawah percabangan yang sebelumnya. Nah, ini penerapan dari algoritma tree, dimana pohon itu memiliki akar yang bercabang-cabang. Nah, apakah mempunyai riwayat penyakit? Jika dijawab iya, if R, input riwayat penyakitnya ini if D, darahnya ini tinggi, maka akan ada percabangan lagi untuk R, yaitu apakah mempunyai riwayat penyakit. Jika dijawab ya, maka ada percabangan lagi. Jika dijawab ya, Y kecil atau Y besar, maka pasien akan harus dirawat inap untuk keputusannya K atau keterangan. Apabila dijawabnya tidak, T atau selain dari Y ini, maka keterangannya pasien boleh rawat jalan. Nah, untuk pertanyaan yang sebelumnya yang mengenai apakah mempunyai riwayat penyakit, jika dijawab tidak, maka akan muncul pertanyaan lagi, yaitu untuk cabang yang kedua dari pertanyaan ini, apakah berpotensi penyakit berat. Nah, ini akan ada percabangan lagi, if else. Apabila jawabannya ya, maka keterangannya pasien harus rawat inap. Apabila jawabannya tidak, pasien boleh rawat jalan. Dan ini untuk else atau pengecualian dari cabang yang pertama, yaitu yang paling awal mengenai gejala yang dialami skalanya. Apabila skalanya itu
lebih dari sama dengan 6, maka gejalanya berat, dan akan muncul pertanyaan untuk gejala berat, apakah fasilitas di rumah sakit itu tersedia. Nah, di sini muncul percabangan lagi. Jika jawabannya iya, if F sama dengan Y or Y besar, maka I sama dengan apakah pasien membutuhkan infus. Ini inputnya nanti juga string lagi. Nah, ini di sini muncul percabangan lagi. If apabila I, Y atau Y besar, apabila pasien membutuhkan infus. Jika jawabannya ya, maka pasien harus dirawat inap. Namun apabila jawabannya tidak atau selain ya, maka nanti keluar output pasien boleh memilih untuk rawat inap atau jalan. Lalu keluar lagi pertanyaan pilih inap atau jalan. Lalu di sini nanti ada inputnya berupa string lagi. Nah, tapi di sini muncul percabangan lagi. If apabila pilihannya inap, maka pasien harus rawat inap. If atau else if, sini bukan menggunakan else saja karena agar lebih spesifik, jadi menggunakan if. Apabila pilih yang dipilih sama dengan jalan, maka keterangannya kondisinya pasien boleh rawat jalan. Nah, di sini else-nya untuk pertanyaan apakah fasilitas tersedia. Jika jawabannya tidak, maka akan muncul pertanyaan baru lagi sebagai percabangan di bawahnya lagi. Apakah bisa diusahakan U sama dengan string input. Nah, di sini inputnya string lagi. Jika jawabannya Y atau Y besar, ya, maka keterangannya pasien harus rawat inap. Apabila U jawabannya tidak atau selain Y, maka keterangannya atau keputusannya pasien harus dipindahkan ke rumah sakit lain dengan surat rekomendasi. Lalu yang terakhir di sini hasil pendaftaran. Nanti akan memunculkan list inputan yang dimasukkan di awal, terus gejalanya tadi, keputusannya dari skala sampai 1, maka hasilnya dari skala 1 sampai 10, maka hasilnya berat atau ringan. Nah, kemudian tindakan yang diambil ini keputusan berdasarkan pilihan-pilihan di atas sesuai dengan keterangan yang dipilih dari pertanyaan tersebut. Maka programnya akan memutuskan sesuai pilihan terakhir, itu K-nya yang terakhir. Lalu output yang terakhir yaitu terima kasih telah berobat ke rumah sakit kami, semoga lekas sembuh. Oke, kita langsung uji coba saja programnya. Kita run. Nah, nama pasien kita masukkan Haili Fajrina, tanggal lahir 21 Maret 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Ngetok, Sari, Jepara. Nah, ini identifikasian, mulai masuk ke bagian identifikasi pasien. Gejala yang dialami kita yang gejala ringan dulu dengan skala di bawah 6. Apakah tekanan darah tinggi? Tidak, kita coba. Apakah berpotensi penyakit berat? Ya. Nah, sini lalu muncul hasilnya. Nah, ini yang diinput tadi, nama pasien Haili Fajrina, tanggal lahir 21 Maret 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Ngetok Narum Sari, Jepara. Gejalanya ringan karena skalanya di bawah 6. Terus tindakan yang diambil, pasien harus rawat inap. Nah, ini berdasarkan pertanyaannya berarti masuk ke bagian yang sini. Apakah tekanan darah tinggi? Jawabannya tidak, maka ke else. Dan apakah berpotensi penyakit berat? Dijawab iya, maka jadinya pasien harus rawat inap. Keterangannya di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.